gimana kabarnya nih? Kembali lagi ke Engineering Podcast. Di sini untuk Engineering Podcast ada episode spesial nih, dikarenakan dari teman-teman Departemen Advokasi dan Departemen PSDM melakukan sebuah kolaborasi. Nah, dan jadinya terciptalah podcast dengan nama Bincang Santai Advokasi. Nah, gini sedikit menjelaskan terkait Bincang Santai Advokasi. Sebenarnya Bincang Santai Advokasi ini udah kedua kalinya gitu. Nah, kenapa kita lakukan kolaborasi? Karena kita pengen membuat sesuatu hal yang baru terkait Bincang Santai Advokasi ini. Nah, sebelum kita mulai nih podcast pada hari ini, perkenalkan dulu, namaku Arianto, aku dari staf Departemen Advokasi dari BMFT. Nah, sebelum itu kita udah kedatangan nih pembicara yang berkompeten lah di bidangnya. Nah, mungkin bisa perkenalan dulu, Mas, silakan. Oke, terima kasih Mas Arianto ya. Ya. Oke, perkenalkan, nama saya Yudi Pramono, saya dari BEM FIP tahun 2022 ini, dan kebetulan di tahun ini saya diamanahi sebagai gubernur atau ketua BEMFIP UNES, seperti itu. Oke, terima kasih Mas Yudi. Oke, jadi ini Mas Yudi, kita kan di Engineering Podcast ini kan sebenarnya membahas terkait lingkungan di Fakultas Teknik lah, Mas. Nah, di episode spesial ini teman-teman Engineering Podcast pengen nih ngasih edukasi kepada mahasiswa FT terkait dengan perkuliahan tentang advokasi kampus nih. Nah, jadi menurut Mas Yudi sendiri advokasi di perkuliahan itu seperti apa sih, Mas? Oke, berbicara tentang advokasi ya, advokasi itu adalah sebuah cara atau usaha di mana muara atau outputnya tujuannya adalah mempengaruhi kebijakan atau ya kita melakukan komunikasi persuasif kalau kita mahasiswa ataupun kita istilahnya kita bagian dari kampus, kita memfasilitasi, kita sebagai jembatan antara mahasiswa pada birokrasi ataupun sebaliknya. Nah, begitupun dulu saya ketika menjadi kepala departemen advokasi khususnya di FIP ya. Saya nanti akan berbicara sedikit pengalaman saya di FIP tentunya bagaimana sih saya mengadvokasikan mahasiswa. Mungkin sejauh ini yang diketahui teman-teman hanya sebatas banding UKT ataupun ya kemahalan SPI di UNES. Yang diketahui teman-teman pada umumnya kayak gitu. Kalau ada hal seperti ini pasti ini advokasi, ini adkesma. Padahal kalau kita lebih jauh lagi berbicara adkesma lebih dari itu. Iya sih, Mas. Sering ketika teman-teman dengar departemen adkesma ataupun advokasi itu yang paling disorot itu kayak yang membantu terkait pembayaran UKT, keringan UKT dan sebagainya. Tapi sebenarnya itu lebih dari itu gitu ya, Mas. Betul, lebih dari itu karena kita sebagai penjembatan tadi atau kita sebagai istilahnya penyambung lidah antara mahasiswa dan juga birokrasi dan mahasiswa, tentunya kita harus peka lah. Pertama kita peka terhadap permasalahan apa sih yang terjadi. Semisal saat ini setahu saya itu dari teman-teman advokasi BMKM itu sedang melakukan audiensi terkait pembangunan rumah ibadah. Terus kemudian yang terakhir itu terkait upacara wisuda. Nah, hal-hal kayak gitu tentunya itu bidangnya advokasi tidak hanya sekedar UKT dan SPI kayak gitu. Jadi mungkin yang diketahui teman-teman secara umum adalah advokasi itu yang ngurusin banding UKT, advokasi itu tentang pembayaran UKT, advokasi itu tentang SPI gitu. Padahal jauh dari itu. Lebih dari itu. Nah, sebelum lanjut ke pertanyaan selanjutnya nih, mungkin aku sendiri sih pribadi pengen tahu dulu background dari Mas Yudi nih, yang dulunya sebagai kadep advokasi dan alhamdulillahnya sekarang menjadi gubernur Jateng. Enggak. Gubernur FIP. Ya. Sebelumnya sih ini saya dapat dikatakan manusia yang tersesat atau mahasiswa yang tersesat gitu Mas Arianto. Karena dulu jujur saya nggak kepikiran di advokasi. Jujur saya waktu daftar organisasi itu pengennya di hubungan internal dan eksternal waktu itu. Cuman entah kenapa saya tersesat di advokasi dan saya rubah pola pemikiran saya bahwasanya saya di advokasi. Dulu saya ketika masuk di UNES pun saya dibantu sama teman-teman adkesma pada waktu itu, teman-teman BEM FIP 2019 mungkin.
Nah, saya dibantu waktu itu untuk menyelesaikan permasalahan saya terkait registrasi mahasiswa baru waktu itu. Saya datang ke Semarang, saya menemui di situ ada bot, kalau Mas Arianto mungkin tidak merasakan ya karena online gitu ya. Saya dulu masih merasakan registrasi ulang itu atau tes kesehatan itu di UNES. Nah, waktu itu langsung saya menemui stand advokasi di situ. Nah, akhirnya saya masuk advokasi, saya rubah pola pemikiran saya, bagaimana saya bisa berdampak ataupun saya bisa bermanfaat bagi orang lain. Dan akhirnya saya tidak lagi muncul rasa kecewa itu, muncul rasa apa sih aku pengennya di internal eksternal kok terima di advokasi, aku nggak semangat lah. Tapi saya rubah pola pemikiran saya, bahwasanya udahlah mungkin ini adalah jalan saya, dan ya di tahun berikutnya jadi kader. Dan sebenarnya di sini juga awalnya ya kalau teman-teman paham itu saya jadi wakilnya. Oh iya, berarti wakil jadi wakil apa gimana? Enggak, waktu 2022 ini ya. 2022 ini saya jadi wakil, dan ketua saya atau partner saya atau sahabat saya ya sudah mendahului saya, dan akhirnya secara ini ya kita juga ngobrol juga sama teman-teman internal. Waktu itu masih ada pengurus inti ataupun pengurus harian, kita rapat, akhirnya saya naik, terus kemudian saya memilih satu wakil, dan akhirnya saya maju jadi gubernur SIP gitu ya. Oke. Ini Mas, kan dulu sempat nih jadi kadep advokasi. Mungkin kayak kendala saat apa ya? Saat melakukan proja-proja dari Mas Yudi lah, ataupun saat membantu teman-teman mahasiswa mengadvokasikan permasalahan mahasiswa, itu mungkin bisa diceritakan Mas, dan mungkin bisa yang paling diingat Mas Yudi lah, yang istilahnya paling sampai membuat harus fighting yang keras. Berbicara advokasi hambatan sih, dulu saya waktu liburan, teman-teman liburan mungkin ya, kan itu terjadi proses banding. Waktu liburan ada banding. Oh iya Mas, gini dulu kalau online kan nggak ada banding ya. Kalau online, kalau di FT sendiri kan itu cuma ada yang namanya keringanan UKT lah, yang apa itu angsuran, pengurangan UKT sama penurunan golongan. Nah kalau dulu gimana tuh Mas banding itu? Dulu ada banding reguler sama non reguler. Non reguler itu biasanya terjadi di perubahan semester atau pergantian semester. Waktu itu semester genap. Kalau seingat saya semester genap itu ada banding reguler dan non reguler. Non reguler ini biasanya kondisional sih. Waktunya ya nggak menentu. Kayak semisal mohon maaf, mungkin dari mahasiswa orang tua penanggung biaya perkuliahannya meninggal atau mungkin terkena bencana, nah itu dulu masuknya kan non reguler. Nah pada pasca COVID ataupun setelah COVID, adanya COVID, pas adanya COVID itu kebijakan itu berubah. Sebenarnya itu juga sama, itu yang kita namakan banding waktu itu. Ada yang namanya perubahan kelompok UKT, pengurangan kelompok UKT, angsuran. Nah waktu itu kalau berbicara hambatan, yang pertama adalah data. Kita selalu kalah data. Saya dulu di fakultas saya selalu kalah data. Pertama, kenapa saya mengatakan saya kalah data? Saya mengatakan bahwa saya mahasiswa ini butuh dibantu karena menyampaikan alasan ke advokasi seperti ini. Tapi ketika saya dibukakan data pokoknya, rumahnya, terus kemudian aset yang dimilikinya, itu banyak. Nah, kita mau bagaimana? Nah, terus berbicara tadi, kalau teman-teman mungkin biasanya liburan, pas liburan semesteran liburan, kita pasti sibuk menyusun data. Kita membuat kajian, kita menyusun bagaimana nanti kita mengkomunikasikan ke birokrasi atau ke pimpinan terkait apa sih yang kita bawa, permasalahan apa sih yang kita bawa. Kemudian kita adakan audiensi di fakultas, ataupun mungkin nanti ketika sudah kembali normal ya, kita biasanya ada yang namanya advokasi sama pimpinan, khususnya wakil dekan bidang keuangan dan umum sama akuntansi, itu biasanya ada rapat terkait menentukan banding tadi. Nah, yang biasanya membuat kesibukan sih di situ ya, karena ya itu memerlukan waktu yang tidak sebentar gitu. Karena juga terakhir saya melakukan hal itu 3 hari berturut-turut. Itu non-stop, cuma untuk mendata mahasiswa ataupun menggunakan data untuk audien ke pimpinan. Iya, 3 hari berturut-turut itu terakhir saya terjun itu berarti semester 2 semester 3 waktu itu. Jadi 3 hari bolak balik ke kos, ke dekanan, rapat itu, kos dekanan, rapat itu, kos dekanan, rapat itu, seperti itu. Ya, tapi gak apa Mas, biar dosennya kenal, siapa tahu dapat
Gitu. Ya. Akhirnya sampai sekarang pun masih bertemu ya sama Bu Wakil Dekan Bidang Keuangan dan Umum. Ya paling alah ketemunya di mana ya? Ketemunya di mana gitu. Sampai Kok apa? itu terus ya. Dan kebetulan beliau juga dosen pengampu di jurusan saya. Jadi ya mungkin mikirnya Yudi terus gitu. Apalagi sekarang udah jadi Iya, pastinya bakal berurusan lagi gitu. Sampai bahkan kemarin terakhir pun beliau mengatakan Yudi ini paham sebenarnya terkait keuangan di FIP itu paham. Orang saya sering cerita ke Yudi kok gitu. Cuman kan saya juga yang diceritakan kan, nah jangan diungkap di sini ya, jangan diungkap di sini gitu. nanti siapa takutnya Beliau melihat saya langsung ditelepon habis ini, takut saya. bener. Terus ini Mas Yudi, tadi Mas Yudi menyampaikan bahwa dulu itu sebenarnya ada yang namanya banding reguler dan non reguler. Nah, kalau sekarang kan kita cuma nunggu surat edaran nih Mas. Betul. Nah, kalau dulu gimana Mas terkait persyaratan atau yang lainnya dan cara mendaftar bandingnya itu gimana? Ya kalau dulu ya, saya kan masuk terus 1 semester, kemudian semester berikutnya, nah itu mengumpulkan berkas ke advokasi, terus kemudian nanti advokasi menyampaikan ke birokrasi tadi seperti yang dilakukan rapat pleno lah katakanlah penentuan itu tadi. Terus kemudian di masa transisi itu kita dirubahkan sebenarnya sama, konsepannya sama, cuma yang berbeda kan non reguler sekarang dijadikan satu sama reguler yang terkait terdampak bencana, terus kemudian orang tua penanggung biaya perkuliahannya meninggal dunia dan ada kejadian yang tidak diinginkan lah yang membuat ekonomi dari mahasiswa tersebut terganggu atau memiliki masalah. Nah, sebenarnya sama sih konsepnya seperti itu. Cuman kan waktu itu 2020-2021 kita terbentur adanya COVID atau adanya pandemi gitu. Makanya ya semua kita lakukan secara online. Jadi kita kumpulkan di data pokok ya, kita kumpulkan di data pokok, tapi kalau misal offline mungkin langsung berkasnya kita sampaikan ke advokasi berkas-berkas tersebut. Hampir sama sih persyaratannya, seingat saya hampir sama persyaratannya. Oh iya, gini Mas, ini kan adanya penggabungan antara reguler dan reguler ini kan gara-gara pandemi lah istilahnya. Nah, menurut Mas Yudi sendiri, ada nggak sih kemungkinan untuk banding reguler dan reguler ini kembali dipisah lagi lah istilahnya, misalkan yang reguler itu nanti pas pada waktunya, untuk non reguler itu bisa sesempatnya ataupun ketika mahasiswa itu benar-benar istilahnya kena bencana ataupun tulang punggung keluarganya meninggal itu bisa mengajukan secara langsung itu di masa transisi inilah. Sejauh ini ya, kemarin pun saya juga sempat ngobrol sama wakil dekan bidang keuangan tadi. Itu kalau memang ada silahkan dilaporkan ke fakultas. Karena mungkin di sini saya berbicaranya ke ranah fakultas ya. Beliau mengatakan kalau memang ada yang seperti itu silahkan dilaporkan ke saya. Silahkan mungkin bisa didampingi oleh teman-teman advokasi ataupun teman-teman BEM untuk menyampaikan hal itu. Jadi kita selalu terbuka. Tapi yang kita sayangkan adalah mungkin banyak ya teman-teman mahasiswa atau ya ada beberapa, nggak sampai banyak kayak saya mengatakan, mungkin ada beberapa yang mengalami permasalahan itu. Cuman untuk bilang pun bingung kemana. Nah, dan akhirnya mereka ya udah menunggu adanya surat edaran. Biasanya kan kalau adanya surat edaran kan pasti. Ya. Karena dari fakultas pun mengatakan bahwasanya ini belum ada surat edaran, saya tidak bisa melakukan hal ini. Sejauh itu di fakultas seperti itu, kita terbentur adanya surat edaran ini tadi. Ini katanya Pak WR, gini katanya bagian ini gini. Tapi ketika sampai fakultas, mana surat edarannya? Bisa nggak dipertanggungjawabkan? Seperti itu sih. Oh iya, kan misalkan kayak dari mahasiswa juga mau ngajuin itu bingung nih Mas. Dari pengalaman Mas Yudi sendiri, untuk gambaran secara umum alur pengadvokasian itu gimana sih Mas? Oke, alur pengadvokasian ya. Dulu saya pernah, itu yang pertama saya menerimanya adanya permasalahan. Adanya permasalahan ini laporan ke saya, kemudian saya proses. Saya menyebarkan angket waktu itu, bagaimana apakah cuma beberapa atau banyak yang mengalami permasalahan ini. Nah, ketika banyak yang mengalami permasalahan ini, angket itu kita gunakan, kita data lah, kita mengunggah data, kemudian kita bikin kajian
kita bikin bahan buat kita laporkan ke birokrasi atau pimpinan. Bahwasanya di FIP ini ada masalah ini loh. Dan kemarin pun juga awal-awal pun juga sempat dapat laporan juga ya yang sampai saat ini masih menjadi problematik di fakultas saya. Itu terkait ya fakultasnya memang terdiri dari 3 wilayah gitu yang sampai saat ini pun masih diobrolkan yang Tegal ini apakah nanti ketika adanya pimpinan baru dibuka ataupun benar-benar ditutup. Karena terakhir itu 2019 ada mahasiswa baru, berarti angkatan saya 2019 masih ada mahasiswa baru, 2020, 2021, 2022 ini nggak ada itu. Itu beneran nggak ada? Masih ada sampai sekarang angkatan saya. Oh berarti itu istilahnya untuk ya angkatan 20, 21, 22 itu dipindah jadi satu ke Ngalian, ke Semarang bawah, PGSD Ngalian. Oke. Nah itu Mas, ini kan sebuah apa ya namanya ya, kayak beban lah, nggak beban sih, tugas yang ekstra buat advokasi di FIP karena bentuk negara FIP ini adalah federal. Nah itu cara ngatasinya dulu Mas Yudi gimana? Oke, dulu sampai sekarang sih itu ada yang namanya koordinator wilayah. Koordinator wilayah Ngalian dan juga koordinator wilayah Tegal. Dan dulu itu advokasi itu memiliki keistimewaan lah ya katakanlah. Jadi fungsionalisnya di Ngalian ada, di Tegal ada. Jadi ketika ada laporan masuk teman-teman Ngalian ataupun ke Tegal ini tersampaikan lewat mereka. Jadi di PGSD Ngalian dan juga PGSD Tegal kan ada himpunan mahasiswa. Mereka ini saling berkomunikasi sama Korwil ataupun sama fungsionalis advokasi yang berada di sana. Jadi kemudian disampaikan ke teman-teman pusat, teman-teman pusat menyampaikan ke pimpinan fakultas. Jadi yang menjadi Korwil itu staf advokasi BEM FIP apa gimana? Enggak, Korwil itu sendiri. Korwil itu bagian dari PH, pengurus ini. Bagian pengurus ini. Oh gitu. Nggak tahu saya. Ternyata cukup ngeri juga. Paling besar gitu kalau saya boleh sombong. Dari Semarang sampai ke Tegal. Paling besar. Saya setuju, saya sepakat. Oke, Mas Yudi, mungkin gini, aku mau tanya nih. Tadi kan Mas Yudi bilang kalau selama awalnya sempat tersesat nih. Iya, tersesat. Terus sekarang udah jadi kadep advokasi, sekarang udah jadi gubernur FIP. Nah, ketika misalkan kayak aku yang pengen jadi kadep ataupun pengen yang masuk dalam lingkup advokasi, yang harus aku miliki itu sebenarnya apa sih Mas? Nah, aku kalau bilang gini, justru aku dulu nggak punya basic apa-apa. Saya SMA nggak pernah ikut organisasi. Beneran Mas? Beneran, saya SMA nggak pernah ikut organisasi. Tapi waktu kuliah, saya pengen coba-coba ikut organisasi. Karena itu tadi saya memiliki kemauan. Pertama kalau teman-teman niat, pasti teman-teman bakal kerahkan apa yang teman-teman miliki. Jadi ketika teman-teman mungkin bisa ngomong atau bisa bertemu dengan orang baru, itu adalah modal dari teman-teman. Karena advokasi itu selalu bertemu dengan orang-orang baru, berinteraksi kayak kepekaan teman-teman dari dalam diri sendiri teman-teman itu. Nah itu wajib dimiliki karena teman-teman waktu ngobrol sama orang, waktu ada ya kita berbicara empati dan simpati ya kayak misalnya ngobrol, rasa iya sih ada mahasiswa, misal mahasiswa baru nih. Curhat terkait SPI, ini berbicara seleksi mandiri terkait SPI ataupun sumbangan institusi lah katakanlah kalau teman-teman kurang paham tentang SPI. Nah ini ada yang curhat nih. Terus ya masa kita responnya malah salah siapa kuliah di UNED kan nggak lucu kan nggak lucu. Nah hal itu harus kita asah gitu loh, kemampuan bagaimana kita bisa mendengarkan apa yang dirasakan oleh teman-teman atau apa yang dialami oleh teman-teman itu harus kita miliki ketika kita di advokasi. Ya semisal ada laporan SPI saya terlalu mahal, mohon maaf ekonomi dari keluarga saya memang ke bawah katakanlah seperti itu. Nah kita tanya terlebih dahulu hal seperti itu, dan dari hal seperti itu kita tahu apakah mahasiswa ini benar-benar membutuhkan atau sekedar cari untung. Nah, kita nggak tahu ya hal itu. Cuman saya menutup kemungkinan untuk memikirkan hal yang ke sana. Menutup dulu. Ya, apalagi kalau saya sampai waktu itu berarti PPAK 2020. Sehingga saya 2020 saya sampai ditelepon sama
walinya mahasiswa. Waktu itu sampai ditelepon Itu berapa Mas? terkait uang UKT itu tadi. UKT-nya ketinggian, tidak sesuai, bapaknya baru aja dipecat, ya dipecat waktu itu dipecat. Terus akhirnya ditelepon, ya udah akhirnya saya bantu. Bu, saya kemarin ini, oke langsung saya hubungkan kepada pimpinan, langsung saya hubungkan kepada pihak yang berkaitan langsung. Ya alhamdulillahnya waktu itu ya inilah ya mendapatkan kebijakan keringanan itu tadi. Oh ini Mas, tadi kan sempat ya kayak istilahnya ada nih mahasiswa yang tanda kutip pengen enaknya aja lah. Mungkin ada ya, mungkin ada. Okay. Mungkin ya Mungkin ini masih mungkin ini berbicara kemungkinan. Istilahnya cari solusi lah kalau seumpama itu terjadi. Aku yakin sih di UNES nggak ada. Semoga aja tidak ada. Tidak ada. Saya yakin tidak ada. Mas. Semoga. Iya. Semoga. Ya. Nah, Amin. amin. Terus gini Mas, ketika nih ada nih mahasiswa yang sebenarnya mampu, tapi dia ya cari untung lah, istilahnya cari untung. Nah itu untuk mengatasi hal-hal seperti itu dan istilahnya biar kedetek lah mahasiswa yang kayak gitu, dari Mas Yudi sendiri, pengalaman Mas Yudi itu kayak gimana? Aku dulu ya waktu jadi kepala departemen aku selalu ngomong sama teman-teman yang di HIMA, khususnya di HIMA itu terkait siapa aja nih nama-nama yang kalian rekomendasikan, siapa aja nama-nama yang chat ke kalian yang memang benar-benar membutuhkan. Dan ya kita cross check, bahkan kita sampai cross check ke teman terdekatnya. Kayak semisal, Mas aku kenal anak ini, semisal di BEM ataupun di MA, anaknya kayak gini. Nah itu menjadi poin tersendiri untuk penilaian kami. Karena ya kembali lagi, kalaupun hal itu atau mahasiswa itu kita ajukan ke birokrasi, kita yang kena sendiri dari birokrasi ketika kita dibukakan data-data pokok itu tadi terkait rumah, aset dan lain sebagainya. Nah kendala ya itu sering yang saya jumpai kayak gitu. Saya selalu kalah dengan data. Cuman sampai sekarang sih mungkin duit di keuangan saya selalu ingat. Yudi ini ngeyanya luar biasa ketika berbicara tentang kayak gini. Cuman saya mikir, lah ya saya pernah mengalami soalnya. Kalau saya nggak pernah mengalami hal itu, nggak mungkin saya mati-matian untuk membela mahasiswa tersebut. Ya, seperti itu. Tapi kayak ini sedikit curhat ya. Ini yang saya rasakan saja sih. Iya. Saya rasakan. Kalau di Oren tuh kadang cuma kadang sih. Yang saya rasakan itu kayak kalau seumpama komunikasi dengan orang yang duduk di kursi itu agak sedikit ginilah. Nah itu Ya. dialami nggak dari dari hijau? Pasti hal-hal kayak gitu itu pasti dialami. Cuman ya kita bagaimana kalaupun kita nggak bisa mencapai tujuan kita memiliki opsi yaitu win-win solution. Ketika kita berbicara ini sebenarnya trik sih kemarin aku dan teman-teman advokasi kemarin ada perubahan kelompok UKT, penurunan UKT sama cicil, angsuran. Nah, ketika mahasiswa ini mengajukan perubahan golongan UKT, tapi masih memungkinkan semester depan dia masih bisa membayar full, kita win-win solutionnya adalah kita berbicara ke birokrasi. Oke, kalaupun mahasiswa ini tidak bisa penurunan kelompok UKT atau golongan UKT ini tadi, setidaknya semester ini ada penurunan. Ketika nanti semester depan masih seperti ini, berarti mahasiswa ini memang benar-benar membutuhkan. Ataupun kalau memang mengajukan penurunan UKT, tapi orang tuanya masih kerja, dialihkan ke cicilan. Dan lebih parahnya lagi atau lebih lucunya lagi terkadang, semoga aja nggak ditemukan di UNES ya. Amin. Tapi banyak ditemukan Di lain. Di lain, di lain itu ketika dialihkan ke cicilan, mereka membatalkan, mereka mampu membayar lunas. Betul. Ini yang menjadi permasalahan. Jadi mereka hanya sekedar coba-coba. Tapi saya mikirnya kalau memang itu terjadi di kampus lain ya, mungkin mikirnya last minute lah ya, atau detik-detik akhir ya orang tuanya mendapatkan rezeki yang lebih. Terus kemudian waktu itu bisa membayar UKT secara lunas. Mikir saya begitu. Sama, saya juga Ya. rasakan.
tidak Karena kita tidak pernah tahu ya, rezeki itu kadang datangnya tiba-tiba ya, misal ya Allah sebulan lagi bayar UKT gitu, belum ada uang sebulan kemudian hamil satu, ya lu dapet kayak gitu. tapi bener sih mas, banyak yang istilahnya dia udah daftar nih, udah daftar keringanan, dapatnya yang angsuran. Kadang itu ada sempat nelpon, kalau semua langsung saya bayar langsung gimana ya, boleh nggak gitu. Biasanya hal seperti itu terjadi di mahasiswa yang masih ribet. Ya, Karena harus bayar 3 kali kan ya. ya ternyata dilema sendiri ya mas. Betul. Dilema terus kalau awalnya awalnya minta dibantu, kalau udah dibantu dan dapatnya yang udah pasti dia dapat malah Ya seperti itu. Semoga itu tidak terjadi di UNES. amin. Saya juga yakin itu tidak ada di UNES. Oke, itu tidak. Itu di mana saya nggak tahu. Ya, di online gitu. Online. Ya. Oh iya mas, apa ya? Mungkin ini sih mas. Maaf. Kan jadi lupa saya. Tadi kan Mas Yudi di awal nih membahas terkait advokasi itu tidak melulu terkait banding UKT, SPI dan lain sebagainya. Laporan selain terkait administrasi ataupun pembayaran UKT yang sering Mas Yudi terima pas waktu menjadi kadep itu apa mas? Sarana prasarana. Betul. Sejauh ini pun masih ada laporan terkait sarana prasarana. Karena mungkin di fakultas orang mengalami lah ya, yang dimana selama 2 tahun gedungnya tidak digunakan, tiba-tiba digunakan, terus perawatannya kan dipertanyakan selama 2 tahun ini apakah benar-benar dirawat atau tidak, apakah layak digunakan atau tidak. Nah, hal seperti itu menjadi laporan sampai saat ini masih ada sih di beberapa jurusan. Nah, bahkan hampir keseluruhan jurusan. Terus yang ini, yang tadi yang di Tegal, nah itu selain kayak menyampaikan keluh kesah mereka terkait pembayaran UKT dan sebagainya, itu kayak fasilitas di sana memang memadai atau gimana? Atau Ya, kalau di pusat seperti ini, apalagi di cabang, begitu saja, oke? Iya, Udah ya. Kalau di pusat saja seperti ini, apalagi yang di cabang, apalagi yang jauh dari kampus pusat, seperti itu. Begitulah ya. Ya paham. Paham. Oke, mungkin ini mas, aku mau tanya lagi terkait apa ya? Nah, kita sebagai mahasiswa terkait advokasi itu, apakah kita harus masuk BEM dulu, kita baru memiliki rasa empati yang dimiliki anak-anak advokasi, atau kita sebagai mahasiswa itu sebenarnya harus sadar advokasi gitu, mas? Untuk nanti. Kalau kita berbicara sadar sih, harus sadar semuanya ya. Karena yang pertama, kalaupun mahasiswa umum nggak sadar, mereka nggak tahu bagaimana melaporkan permasalahan yang terjadi. Kalau mereka paham dasarnya, oh ternyata ini ada advokasi, ada bidang ataupun departemen yang istilahnya menjembatani lah mahasiswa untuk menyampaikan aspirasinya, atau mungkin lewat DPR. Nah, DPR juga ada advokasinya ya, yang seharusnya adalah mereka yang mengumpulkan aspirasi itu. Kemudian kita lembaga eksekutif kita yang mengeksekusi, kita yang eksekutor di lapangan. Harusnya kan seperti itu. Tapi mungkin kultur tersendiri ya nggak ada salahnya ketika teman-teman pengen coba masuk ke BEM, ke advokasi, nggak ada salahnya. Karena juga ya tadi teman-teman lihat dulu teman-teman masuk ke advokasi ini untuk apa. Aku sih dulu ini mas, masuk advokasi itu ya sempat kayak ceritanya Mas Yudi tadi, Tersesat. tersesat ya, terus juga tujuannya sih sebetulnya paham lah Mas Yudi lah. Iya. Kita kan advokasi kan membantu kan. Iya. Membantu. Dan kita bertemu dengan orang-orang yang banyak sehingga kita terbuka lah pemikiran kita ya. Ternyata ada loh
orang yang demikian tidak hanya dijumpai di televisi ataupun di sinetron-sinetron ya. Iya benar. Ternyata ada di kehidupan realnya itu ada, nyatanya itu ada yang kita temui. Bahkan itu terjadi di sekitar kita. Nah kalau kita nggak peka terhadap itu gimana? Oke. Mungkin ini sih Mas untuk terakhir ya. Sebenarnya pengen lanjut lagi ngobrol terkait dengan Mas Yudi, soalnya udah jadi kadep, sekarang jadi gubernur, pasti banyak banget hal-hal. Ini Mas, closing statement dari Mas Yudi terkait inilah yang kita bahas tadi. Oke, aku mungkin closing statement-nya setiap ini terkait metode tubuh ya. Aku selalu mungkin buat teman-teman senantiasa berbuat baik meski terkadang tidak diperlakukan dengan baik. Because kamu terjun di advokasi, ketika kamu mengharapkan aplaus dari mahasiswa, ketika suatu saat mahasiswa nggak aplaus terkait kinerja kamu, pasti kamu bakal down. Pasti kamu bakal merasakan adanya tekanan. Tapi berbeda ketika kamu memiliki keinginan, niat yang tulus untuk membantu mahasiswa, kamu hanya sekedar mendapatkan ucapan terima kasih, itu sangat bermakna. Karena saya dulu pernah, lebih baik saya menyelamatkan satu orang daripada saya mendapatkan pujian dari orang. Karena satu orang yang saya bantu, satu orang yang mengucapkan terima kasih kepada saya, dia mampu menyelesaikan perkuliahannya sehingga suatu saat nanti dia menjadi sarjana, suatu saat nanti dia menjadi orang penting, suatu saat nanti dia bisa memanusiakan manusia. Kita nggak pernah tahu doa mana yang akan dikabulkan oleh Tuhan. Kita nggak akan pernah tahu kebaikan mana yang akan kita tuai ke depannya. Makanya saya selalu mengatakan bahwa saya senantiasa berbuat baik meskipun terkadang tidak diperlakukan dengan baik. Ya saya itu tadi, saya nggak akan pernah tahu doa mana yang akan pernah dijawab oleh Tuhan, kebaikan mana yang akan membantu saya ke depannya. Sungguh mengena banget ya. Mungkin kita kasih tepuk tangan dulu Mas Yudi. Bener Mas, sebenarnya bener sih yang dikatain sama Mas Yudi sih. Aku sedikit ini ya Mas, menyampaikan kembali mengingatkan pada teman-teman ya terkait pembahasan advokasi ini tadi yang aku bicarain sama Mas Yudi. Yang pertama, sebenarnya advokasi kampus itu bukan melulu terkait UKT ya Mas, tapi itu bisa mencakup permasalahan yang dialami mahasiswa, baik itu yang sifatnya administrasi dan lain sebagainya, sarpras tentunya ya Mas. Terus dan perlu diketahui juga buat teman-teman angkatan saya, angkatan 20, 21 dan maba ini ya, bahwasanya itu sebenarnya ada banding, ya ada banding reguler dan non reguler. Tapi untuk setelah pandemi ini dan kemarin waktu pandemi itu digabung gitu ya Mas. Jadi reguler sama non reguler jadi satu itu. Terus untuk alur advokasi sendiri itu berarti sebenarnya dari mahasiswa melaporkan konsultasi ya bahasa konsultasi kepada teman-teman HIMA ataupun teman-teman BEM dan nanti akan disampaikan ke pimpinan. Ya, sebelum menyampaikan kan ada yang namanya kita mencari data, kita mencari apa sih, apakah hanya terjadi di satu mahasiswa atau banyak mahasiswa. Jadi kemudian setelah itu ya kita laporkan permasalahan itu. Terus yang terakhir statement dari Mas Yudi yang mengena banget di saya itu ketika kita istilahnya membantu, jangan pernah berpikir untuk meminta imbalan gitu ya Mas. Betul. Supaya ketika nanti kita tidak diberi itu, kita tetap semangat, tetap berdiri, tetap ada semangat untuk melakukan itu. Baik, terima kasih Mas Yudi, siap. Sama-sama. Alhamdulillah. Oke, teman-teman, mungkin cukup sampai di sini dulu percakapan aku sama Mas Yudi. Sampai ketemu di Engineering Podcast berikutnya. Terima kasih.